Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulaiman, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Karawaci, kelas manajemen reguler pagi semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai iman dan amal soleh. Dalam Al-Quran ada dua kata yang tidak pernah terpisahkan, yaitu iman dan amal soleh. Amal seseorang tidak akan tercatat sebagai suatu amalan tersebut kalau amalan tersebut tidak didasari oleh suatu keimanan yang ada di dalam hatinya. Begitupun dengan keimanan seseorang yang akan dipertanyakan ataupun malah diragukan jika mana keimanan tersebut tidak berbuah suatu amalan. Iman menurut Imam Al-Ghazali, sufi besar Islam, dalam bukunya Faisal Al-Tafriqah Bainal Islam wal Jandaqah, mengatakan bahwa iman adalah cahaya yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya sebagai anugerah dan hadiah dari sisinya. Jadi iman itu hidayah yang merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang dikehendaki. Tetapi pada saat sekarang ini banyak seorang muslim yang mengaku dirinya beriman tetapi tidak mengerjakan amal soleh secara berkelanjutan. Seolah-olah keimanan ini hanya dijadikan sebuah topeng untuk meraih keuntungan tertentu, seperti halnya dalam sebuah politik. Namun untuk mengerjakan amal soleh mereka lalai. Padahal iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena apabila salah satu dari keduanya tiada, maka kesempurnaan dari salah satunya akan berkurang. Iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Iman adalah sebagai suatu bentuk fondasi, sedangkan amal adalah sebuah bentuk implementasi. Hal ini terlihat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah Ta'ala menjanjikan bagi siapa saja yang menggabungkan antara iman dan amal soleh akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanajziyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Di dalam beramal soleh, apabila kita berpikir ataupun bertindak hanya mementingkan diri sendiri, maka rezeki dari Allah Subhanahu wa taala akan disempitkan, karena pahala juga ada batasnya. Maka dari itu sebaiknya kita berpikir dan bertindak jangan hanya untuk mementingkan diri sendiri, bahkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan masyarakat. Karena gimana pun semakin banyak orang yang kita pikirkan dan kita bantu, maka banyak pula pintu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita. Pahala pun akan terus mengalir tanpa henti. Misalnya seperti pada saat kita sedang saum, khususnya misalnya saum di bulan Ramadan. Ketika dari awal saum sampai menjelang buka saum, yang kita pikirkan hanyalah perut kita sendiri, maka pahala yang diraih hanya satu, yaitu perutnya sendiri. Berbeda halnya dengan orang yang bukan mementingkan perutnya sendiri, namun juga kebutuhan orang lain, mementingkan agar tidak ada tetangganya yang kelaparan, kekurangan, dan lainnya. Maka semakin banyak orang yang kita bantu, semakin banyak pula pahala yang kita raih. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut.
tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan sesama, maka begitu mati sudah tidak ada lagi yang diharapkan karena tidak meninggalkan hal yang bermanfaat bagi yang hidup. Karena seorang mukmin yang cerdas, ia akan berusaha memaksimalkan jatah umurnya dipenuhi dengan amal soleh yang pahalanya terus mengalir dan tanpa henti. Inilah yang dimaksud sabda Rasulullah SAW, "Iza matal insanu inqata'a a'maluhu ila min salasah." Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya ila min salasah, kecuali 3 perkara, yaitu min shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa walidin sholihi yad'u lahu, itu doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam bishawab. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.